Pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Pelaku kini diperiksa polisi atas dugaan membuat kegaduhan. Aksi pegiat dunia maya Edo Putra asal Palembang ini membuat warganet geram. Di tengah suasana Idul Adha, Edo justru membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Usai melancarkan aksinya, Edo pun kembali mendatangi korban dan meminta maaf. Kamu masih muda lang prank pulang tua. Minta maaf Bu, sebenarnya situ ada kamera kan Bu. Ada kawan di situ. Mohon maaf Bu ya. Iya, sama. Ya tapi aku kasih beneran Bu dulu. Terima kasih. Ya untuk Ibu beli daging Bu ya. Ya, minta maaf Bu ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Enggak apa-apa videonya dimasuk ke di YouTube. Enggak apa-apa. Coba lampai ke tangan dulu Bu di kamera Bu. Terima kasih. Kini akibat ulahnya Edo diperiksa intensif kepolisian Kota Palembang. Keluarga pelaku berharap Edo dapat dibebaskan. Paling-paling minta jalan solusinya yang terbaik kan, supaya dia bisa ya termasuk jadi pelajaran lah untuk dia kan ke depan. Ya, mungkin jangan solusinya dari pihak yang berwenang. Hingga saat ini Edo masih diperiksa Satreskrim Polresta Palembang. Edo pun terancam sangkaan pasal membuat kegaduhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Bagaimana kelanjutan kasus prank bingkisan berisi sampah dan bagaimana tanggapan pakar terkait konten media sosial seperti ini yang kembali terulang? Kita akan bergabung dengan Kapolrestabes Kombes Pol, ada Pak Anom Setiadi, dan pemerhati komunikasi digital ada Pak Firman Kurniawan. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, apa kabar? Baik ya, kita ke Pak Anom terlebih dahulu. Pak Anom, ini yang terupdate ini status dari pelaku sendiri hingga kini apa? Ya, jadi sesuai dengan hasil penyelidikan kami, kemudian juga dari patroli cyber bermula dan laporan dari masyarakat, ada 6 orang yang terlibat dalam pembuatan konten ini, produksi konten, kemudian sampai diviralkan. Nah, dari ke-6 ini kami sudah pilah, 2 sudah kami tetapkan tersangka, kemudian 2 masih berstatus saksi, dan 2 lagi masih dalam pengembangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik ya, apa keterangan atau fakta-fakta yang digali dari saksi dan juga pelaku, Pak? Tapi yang jelas pertama, kami sudah lakukan penyidikan, kemudian dari penyidikan tersebut kami sudah memperoleh keterangan bahwa dari tersangka EP, jadi ada satu tersangka yang namanya EP ini adalah yang punya akun. Karena akunnya sudah kami sita, handphone dan sebagainya. Kemudian motivasinya adalah untuk meningkatkan subscribe, karena yang bersangkutan profesi juga sebagai YouTuber. Jadi mungkin ada penghasilan dia di sana. Baik, artinya hingga saat ini status dari ED ini masih dalam pemeriksaan? Ya, jadi ada 2 orang yang sudah ditetapkan, ada inisial EP dan juga ada inisial DK. Dan 2 itu yang berperan sebagai ibu-ibu, di mana itu juga adalah ibu kandung dari ibu angkat dari EP sendiri, masih berstatus saksi. Dan 2 lagi nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, oke. Kita ingin minta tanggapan dari Pak Firman. Ini Pak Firman, kejadian ini juga bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya ada Ferdian Paleka yang juga melakukan prank begitu video yang memang membuat keonaran masyarakat. Nah, Anda melihatnya ini sikap dari YouTuber ini yang terulang kembali seperti ini, bagaimana Pak Firman? Ya, saya melihatnya mungkin kalau dari sisi hukum belum ada undang-undang atau aturan yang kuat yang menyebabkan orang bisa jera begitu dengan perbuatan yang mirip sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi mekanisme pemasaran konten, jadi ketika user generated content semua orang bisa membuat kontennya masing-masing, itu terjadi kompetisi bagaimana supaya konten yang saya buat itu memperoleh perhatian publik. Nah, dalam hal adanya peristiwa yang sejenis, mungkin para pembuat konten ini tidak melihat adanya ancaman begitu. Jadi saya akan coba lagi. Kayaknya yang dulu oleh tersangka F itu tidak menimbulkan hukuman yang nyata atau akibat yang nyata. Nah,
Sedangkan kalau kita lihat ideologi atau cara bekerjanya platform, mana yang lebih diutamakan, konten penting ataukah konten disukai? Nah, dalam hal ini platform itu lebih mengutamakan konten yang disukai. Jadi ketika publik akhirnya mencoba-coba, itu ya dalam rangka itu, jangan-jangan konten saya walaupun di era yang sebelumnya itu menimbulkan masalah, jangan-jangan yang ini masih laku, masih ada yang suka. Jadi ada upaya coba-coba seperti itu. Baik. Nah, ini yang kemudian terjadi di Palembang dengan modus yang mirip, memberikan daging kurban dengan isi sampah. Jangan-jangan ada yang suka. Kalaupun orang marah, tapi paling tidak ada traffic yang terjadi. Ada engagement dari para penonton yang menikmati, bahwa kemudian ada efek dicaci maki, ada efek berhadapan dengan hukum hari ini, tapi paling tidak traffic tadi sudah terjadi. Nah, itu yang sebetulnya harusnya disesalkan, tidak perlu terjadi lagi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Firman, ini sangat dilematis ya ketika memang pemuda ini membuat konten, ini juga sudah 2 kali terjadi begitu, dan viral juga mereka merasa diuntungkan begitu. Apakah memang pembuat video ini harus membuat konten yang negatif begitu agar viral, atau harusnya seperti apa sih pemuda-pemuda ini membuat video agar memang viral tanpa memberikan efek negatif kepada masyarakat? Ya, ini jadi sebetulnya mereka tidak melihat negatif positif, tetapi yang lebih dikejar adalah efek tadi, efek viral, efek traffic yang tinggi, efek engagement orang. Mereka berhasil mendapat perhatian bahwa secara etis dan secara hukum akhirnya bermasalah. Ini menjadi pertimbangan yang kesekian bagi para pembuat konten. Jadi tadi kembali pada persaingan di dalam memperoleh perhatian. Yang penting adalah perhatian itu diperoleh dulu. Saya menjadi terkenal, nanti misalnya undang-undangnya tidak terlalu kuat, masa orang yang iseng bisa dihukum bertahun-tahun misalnya, ya sudah saya uji coba. Ternyata saya harus mengalami masalah hukum, paling nanti dihukum 3 bulan misalnya seperti itu, tapi habis itu saya terkenal. Saya bisa meminta maaf pada publik, saya akan membuat konten yang lebih baik, tapi value yang didapat berupa keterkenalan, dia sudah dapat. Nah, ini. Jadi dalam upaya yang seperti ini, ketika hukum misalnya tidak terlalu kuat untuk membuat orang jera, maka publik yang harus memberikan sanksi moral, sanksi etis. Yang seperti ini jangan diberi ruang, yang seperti ini jangan ditanggapi secara guyon, harus diseriusi. Perbuatan yang iseng ini tidak bisa ditolerir. Nah, itu mungkin akan semakin memperkuat, dan rasanya perlu pendidikan masyarakat kepada orang tua, kepada putra-putrinya, jangan menerima konten-konten yang semacam ini. Ini bukan guyon, bukan sesuatu yang menghibur. Seperti itu rasanya. Baik, artinya memang penonton yang memang harus peka, tidak terpancing dengan video-video yang berunsur kesusilaan, begitu ya Pak ya? Betul, jadi ini ada urusannya dengan supply dan demand. Ketika supply itu diterima, dianggap oleh pembuat konten, ada demand nih. Nah, kemudian dibuat kreasi-kreasi yang tidak etis semacam itu. Baik, oke. Jadi, ya. Baik, Pak Anom, ini sejauh ini bagaimana sih psikologis dari memang 2 saksi yang masih diperiksa dan nanti akan disangkakan pasal apa, Pak? Ya, jadi kami melihat dari aspek hukum, Mbak. Tapi yang jelas, unsur memenuhi untuk perbuatan melawan hukum sudah ada, dan untuk tersangka sudah kami tetapkan dengan 2 pasal. Yang pertama adalah membuat satu berita bohong dan onar di tengah masyarakat. Itu ada pasal 14 KUHP. Kemudian yang satu lagi adalah Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 1 itu tentang membuat, memproduksi, dan menyebarkan konten yang mengandung unsur melanggar norma susila. Oleh karenanya tadi sepakat dengan beliau tadi bahwa ada 2 hal nanti yang akan dilakukan oleh penyidik. Yang pertama adalah kembali lagi ini kontrol sosial ada di tengah masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna, masyarakat sebagai pemproduksi, sehingga norma-norma sosial harus dipatuhi bersama. Kemudian yang kedua, apabila nanti ada kewenangan kami
akan kami lihat nanti ada hukumnya, termasuk nanti akan membuat akunnya mereka akan yang sudah kami sita ini akan kami suspend untuk bisa dimatikan, jadi tidak bisa memproduksi lagi. Atau dia nanti akan membuat akun baru. Paling tidak untuk meminimalisir perbuatan yang akan datang. Baik. Kita terus menunggu bagaimana hasil pemeriksaan kasus ini. Terima kasih Kombes Anom sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga ada Pak Firman, pengamat sosial yang sudah memberikan informasi dan juga tanggapannya di Ayu Siang.